Akhir tanggal 29 Agustus 2024. Ini jamnya jam keramat ya. Dengan penjelasan Ibu dan Pak Ketua tadi, harapannya Semeton Tabanan mulai terbuka gitu. Wah ternyata gini, proses gitu, pencalonannya itu tidak segampang yang mereka pikirkan gitu ya. Maunya ini nanti khusus Bu, pertanyaannya Ketua ke Pak Ketua beda Bu. Pak Ketua agak beda nih siap. Oke, salam jumpa Semeton Tabanan. Senang sekali saya Adi Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Anda ya. Apa kabar Anda untuk di rumah? Pastinya kangen sama kita-kita. Wow, ya saat ini kita berbahagia. Kenapa ya? Beberapa waktu lalu kita ke Jakarta. Sempat nih ke Jakarta dan rasa bangga kita karena podcast Pilkada Tabanan tahun 2024 masuk nominasi podcast terbaik KPU se-Indonesia. Wow, keren banget, tapi ini sebagai pemacu kita juga ya untuk lebih berkarya lagi, lebih baik lagi untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tabanan 2024. Dan sekarang ini lagi seru-seru banget ya. Kenapa? Kita sedang memasuki tahapan namanya tahapan pencalonan. Siapa yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Nah, pada kesempatan ini kita turunkan master-masternya ya. Tamu-tamu kita untuk hari ini luar biasa sekali. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Tabanan, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, kemudian juga didampingi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Ibu Yuni. Apa kabar? Ibu. Iya, luar biasa. Ini master-masternya nih ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan pelaksanaan pencalonan di Kabupaten Tabanan, jadi teman-teman bisa berhubungan dengan beliau-beliau ini ya. Dan pastinya sekarang masih dalam tahap proses ya. Beberapa waktu lalu nih kita ada pengumuman ya di beberapa media cetak, media elektronik, kemudian juga radio ya dan televisi pastinya. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita mau nanya-nanya lebih jauh lagi. Ini mungkin pertanyaannya udah mulai ya. Siapa sih yang jadi calon bupati ini? Kan butuh proses ya. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya dulu. Kita mau tanya kepada siapa nih? Oke, dulu Om Pipa. Oke, nih gimana nih? Apa kabar dulu nih? Kayaknya tegang-tegang semua ya karena ini sebentar lagi kita mau menerima calon-calon ya, tapi kita nggak tahu nih siapa yang akan maju ya. Tapi yang jelas prosesnya pasti sudah kita siapkan ya. Oke, mungkin kita mulai deh. Yang pertama ini kita mau tanya dulu nih Bu. Jadi mungkin Bapak Ketua itu terkait dengan tahapannya. Jadi pastinya sudah ada nih tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Semeton Tabanan mungkinnya pastinya pengen tahu gitu ya. Nih kapan gitu ya, nih ada apa sekarang ya. Harapannya kita kan masyarakat dengan kegiatan sosialisasi bukan hanya datang ke TPS kan gitu ya. Tapi kita harapkan seluruh masyarakat itu tahu tahapannya. Hari ini apa, minggu ini apa kejadiannya dan seperti itu. Oke, silakan. Mungkin bisa dibantu nih diberikan keterangan. Kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi. Iya silakan. Oke. Pak dulu. Oke, Pak Ketua dulu. Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Ani. Adanya podcast pada hari ini ya, ini juga sangat membantu sekali nanti apa-apa yang kita ingin informasikan kepada seluruh lapisan masyarakat itu bisa nanti tersampaikan ya, seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Ani, bahwa tahapan kita pada hari ini atau waktu-waktu dekat ini yaitu kita dalam tahapan dalam rangka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan seperti itu. Dan itu akan kita laksanakan kalau dimulai dari tanggal 24 kemarin sampai tanggal 26 itu sudah kita umumkan. Dan pendaftarannya itu akan dilaksanakan dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Ya, karena pastinya masyarakat pada bertanya-tanya nih berseliweran di segala media nih. Kita informasikan ya. Betul. Jadi, wah kayaknya dengan pendaftaran ini bisa nih saya jadi bupati ya, gampang banget ya gitu ya. Persyaratannya ya. Tapi kan ada aturannya. Tidak bisa asal aja gitu ya. Ternyata di balik itu tuh ada tuh persyaratannya banyak banget ternyata. Nih bukunya ini Bu Yuni sekarang bawa bukunya juga tebal banget ya. Dan terus dibaca gitu biar nggak salah-salah gitu ya. Dan ini juga penting banget. Jadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa diawali dengan pengumuman ya. Tanggal 24 sampai dengan 26. Oke, sekarang nih kita akan lanjut lagi nih. Mungkin sedikit ya secara umum dulu nih tahapan-tahapan dari pencalonan. Jadi kan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan ini
seperti apa. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan itu ya. Tapi inget-ingetin dulu ya. Nanti kan pendaftarannya berakhir tanggal 29 Agustus 2024. Ini jamnya jam keramat ya. Jam berapa Pak Ketua? Jam KPU nih Bu. Untuk pendaftaran dari tanggal 27 sampai 28 itu kita standby menunggu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan khusus untuk tanggal 29 hari terakhir pendaftaran itu kita dari jam 8 sampai jam 23.59. Nah, itu angka keramat kita dari KPU ya. Begitu ceritanya. Oke, lanjut lagi nih kita terkait dengan tahapan, mungkin gambaran secara umum dulu ya. Terkait dengan pencalonan itu mungkin bisa dibantu disampaikan kepada Semeton Tabanan. Ya, siap. Terima kasih. Sebenarnya hari ini kita sedang sibuk-sibuknya ya Bu ya. Iya, tadi pagi juga kita. Jadi yang saya biasanya nggak pernah pakai clip on, pakai ini jadi agak bingung Bu. Penyesuaian dulu lagi nggih. Nah, jadi senang sekali kita Pak ya siang ini kita bisa diundang ke podcast kita dengan Bu Ani yang sudah luar biasanya Niki di podcast sampai kemarin masuk nominasi nasional, keren banget. Pemacu buat kita nih ya. Betul. Sebenarnya PR di belakangnya itu harus kerja lebih banyak lagi gitu. Jadi nama KPU Tabanan dipanggil di nasional tuh wah luar biasa gitu ya Pak ya. Dan akhirnya saya bisa duduk di sini Pak. Ya itu merupakan kehormatan juga buat kita. Nah jadi Ibu terkait dengan proses pencalonan sebenarnya kalau pencalonan kita bagi menjadi dua. Yaitu ada pencalonan dari perseorangan pertama dan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik. Jadi ada dua ya? Ada dua sebetulnya perseorangan dan partai politik. Nah, untuk perseorangan kita sudah lalui kemarin. Jadi kita tidak ada bulan Juli betul. Kita tidak ada calon. Jadi kita sama juga prosesnya pendaftaran pengumuman, tapi kita tidak ada calon untuk perseorangan. Tapi proses itu tetap kita umumkan ya? Kita lakukan, kita umumkan sampai dengan proses di pendaftaran ke kemarin di bulan Mei, 5 Mei. Kemudian, itu syaratnya kemarin waktu perseorangan berapa itu? Persyaratan perseorangan nikah hampir sama Ibu dengan yang sekarang, cuma bedanya dia adalah dukungan, syarat minimal dukungan KTP. Jadi 8,5% dikali dengan DPT pemilu kita kemarin 2024. 372 DPT, kemudian kita kalikan 8,5 menghasilkan nilai 31.152. Itu untuk perseorangan. Sebenarnya kemarin saya mau nyalon sebenarnya, itu kayaknya kecil banget ya 31.000. Saya udah mau nyumbang Bu KTP itu satu keluarga. Tapi nggak cukup juga. Oke, lanjut. Selanjutnya yang dari partai politik atau gabungan partai politik itu nanti ada syaratnya tersendiri. Apa-apa saja nanti syaratnya yang harus dipenuhi oleh partai politik maupun gabungan partai politik itu ada beberapa Ibu dari persyaratan pencalonan maupun dari persyaratan calon. Nah, kalau dari tahapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kita dari pengumuman di 24 sampai 26 kita umumkan di papan pengumuman KPU. Oh, berarti ini jalurnya melalui partai politik. Partai politik nih yang sekarang. Jadi dari partai politik itu kita umumkan di tanggal 24 sampai 26 pertama di papan pengumuman KPU tentunya, kemudian di web resmi KPU, kemudian di media cetak, media elektronik maupun radio. Jadi itu maraton sampai 26 Ibu. Hari ini terakhir nih di 26. Jadi kalau teman-teman sambil nyetir di radio dengar pengumuman pendaftaran itu punya KPU. Ya betul, serentak se-Indonesia. Se-Indonesia Ibu betul. Kemudian nanti di tanggal 27 besok kita sudah mulai menerima pendaftaran untuk pasangan calon dari partai politik maupun gabungan partai politik. Di tanggal 27 sampai 28 kita terima di tanggal jam 8 pagi sampai jam 16 WITA. Jadi jam 8 sampai jam 16 biar bisa saya cek juga. Iya, catat Bu. Kemudian di tanggal 29 itu special day itu Bu. Jadi kita nanti terima dari jam 8 sampai 23.59. Jadi kita tetap standby di KPU sampai 23.59. Iya, angka keramat ya. Jam keramat gitu ya. Sampai nanti di akhir masa pendaftaran kita akan melakukan press release Ibu, kita menyampaikan bahwa pendaftaran sudah ditutup di jam 23.59. Jadi tanggal 29 di jam 23.59. Jam keramat tolong dicatat. Itu jam bersejarah mungkin Bu. Kalau bisa sih lebih awal ya, jangan sampai gitu ya. Jadi kita nunggu sampai lama gitu ya. Terus ada yang kurang lagi, aduh, jadi dagdikdukder juga kita sebagai penyelenggara, betul ya. Selanjutnya setelah dari pendaftaran nanti kita masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Itu kita mulai nanti di tanggal 5 September. Mohon maaf Bu, sebelum itu ada pemeriksaan kesehatan dulu. Oh iya, ada pemeriksaan. Ini juga buat Semeton Tabanan ya. Jadi sesuai dengan surat keputusan yang kita keluarkan ya. Jadi bahwa kita memutuskan, jadi KPU Kabupaten Tabanan memutuskan Rumah Sakit Wali Mandara. Mungkin Semeton Tabanan
ngira-ngira gitu ya, kenapa harus rumah sakit Bali Mandara gitu ya? Kan di sini juga ada rumah sakit gitu ya. Ya, betul. Mungkin Ibu bisa cerita deh gimana proses tersebut. Jadi sesuai dengan keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024, KPU Kabupaten Tabanan memohon rekomendasi Bu kita kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan ya? Itu awal. Jadi nanti kita memohon 3 rekomendasi rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah maupun rumah sakit TNI Polri dari Dinas Kesehatan. Kemudian dari hasil rekomendasi Dinas kita lakukan penilaian terhadap rumah sakit. Jadi tolak ukur atau barometer penilaian apa saja yang kita nilai di rumah sakit sudah ada Bu di pedoman teknis itu. Yang 10 90. 1090 betul. Kemudian di situ ada tim kriteria dari tim pemeriksa kesehatan satu, kemudian dari kriteria rumah sakitnya, kriteria dari alat sarana prasarana, kemudian dari juga lokasi atau tempatnya. Seperti itu. Nah, terus akhirnya memutuskan Bali Mandara? Betul. Seperti apa? Sebenarnya ada titik-titik krusial yang dimana sebenarnya rumah sakit kita di Tabanan ada itu Bu alatnya gitu. Cuma kebetulan masih belum bisa digunakan seperti itu. Seperti MRI. Kemudian yang khusus kenapa di Bali Mandara karena ada satu jenis pemeriksaan yang hanya ada alatnya di sana Bu, yaitu pemeriksaan perfusi nuklir jantung. Oke. Jadi serem ya, ada agak pemeriksaan serem nuklir juga ya. Karena itu merupakan pemeriksaan wajib yang harus ada. Jadi setelah kami melakukan penilaian ke Rumah Sakit Bali Mandara, memang alatnya ada, kemudian tim pemeriksaannya juga lengkap. Akhirnya di 17 Agustus kemarin Bu, di hari kemerdekaan kita plenukan, ya? Betul. Akhirnya Jadi, kita putuskan suasana kemerdekaan ya. menggunakan Rumah Sakit Bali Mandara Ibu. Oke, jadi biar tahu semua Tabanan ya terkait dengan kenapa sih Bali Mandara, jadi ada alasan-alasan di balik itu ya, dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI, ada macam-macamnya ya, item-itemnya tersebut salah satunya yang itu ya, yang nuklir ya lumayan ya. Betul Bu, itu kalau nggak salah cuma ada 5 rumah sakit se-Indonesia ya Bu. Jadi kita berbangga juga ya di Bali sudah ada rumah sakit ya, nggak jauh-jauh lagi seperti itu. Siap. Next berikutnya, jadi kan setelah pendaftaran besoknya langsung pemeriksaan gitu ya, konsepnya. Mungkin bisa diceritakan, semua Tabanan juga pengen tahu nih kalau sudah pendaftaran, terus apa yang dilakukan ya gitu misalnya. Disampaikan ada pemeriksaan kesehatan. Kapan dilakukan pemeriksaan kesehatan itu? Gitu. Jadi begitu bakal pasangan calon melakukan pendaftaran Ibu, H+1 kita sudah bisa melakukan proses pemeriksaan kesehatan. Jadi misalkan bakal pasangan calon datang di tanggal 28, di hari keesokan harinya sudah bisa melakukan proses pemeriksaan kesehatan. Di mana nanti pemeriksaan kesehatan kita lakukan mulai tepat jam 7 pagi sampai dengan berakhir nanti di jam 4 sore. Seperti itu. Nah, dapat pemeriksaan komplit ya. Betul. Nanti tergantung hasilnya seperti apa nanti tim pemeriksa ya. Betul, yang akan menyimpulkan hasil pemeriksaannya. Oke, siap. Jadi itu semua Tabanan baru sedikit ya. Kalau ngomongin masalah teknis sih memang asik ya. Jadi banyak materi yang tentu saja semua Tabanan harus tahu gitu ya. Harapannya tidak hanya datang ke TPS udah nyoblos, enggak. Selain itu juga semua Tabanan tambahkan lagi pengetahuannya bagaimana proses itu sehingga para calon ini bisa maju terus ya ke langkah berikutnya, tahapan berikutnya. Ini penting ya. Jadi sehingga semua Tabanan bisa, artinya ada dasar kenapa harus memilih A, memilih B dan sebagainya. Ikutin terus prosesnya, tahapannya sampai terus ya. Jadi kan sekarang ada tahapan pencalonan, kemudian juga ada pemutahiran data, ini beririsan semua ya. Setelah itu kampanye, banyak banget. Kemudian ada perekrutan lagi ya. KPPS, petugas-petugas penyelenggara. Banyak. Nanti ikuti terus step by step. Dan pastinya kami akan terus update informasi, makanya tetap terus yang namanya subscribe, like ya, dan share ya. Channel KPU Kabupaten Tabanan. Kalau pengen tahu nih perkembangan informasi terkait dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, kemudian juga Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Next berikutnya nih, tahapan setelah itu apa yang terjadi Bu? Setelah itu, setelah nanti pemeriksaan kesehatan, ada namanya tahapan penelitian persyaratan administrasi. Jadi yang sudah disampaikan yang sudah diserahkan kepada kami di KPU, kita melakukan proses penelitian terhadap keabsahan dokumen. Itu nanti berakhir sampai dengan tanggal 8 September dari tanggal 5. Kita ada dengar informasi terkait dengan ada aplikasi pendukung. Betul. Saya dengar ada namanya Silon Kada gitu ya. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman atau semua Tabanan ya. Ini ada aplikasi yang mendukung gitu ya. Modelnya seperti apa ini Kak? Jadi kita di KPU tentunya sangat erat ya Bu ya hubungannya dengan aplikasi. Segala tahapan itu kita aplikasi itu sebagai alat bantu. Termasuk salah satunya Silon Kada kita. Artinya sistem informasi pencalonan pilkada. Kalau yang untuk pilkada kemarin pemilu juga kita ada Silon Bu, tapi tanpa kadanya. Oh ya. Sekarang jadi khusus pilkada kepala daerah gitu ya. Betul, jadi Silon Kada. Biar ada bedanya gitu.
Jadi sebenarnya Silon Kada ini membantu KPU dalam proses pencalonan. Jadi segala syarat pencalonan dan Alat calon bantu ya? alat bantu diupload ke dalam Silon. Nah, prosesnya dari partai politik atau gabungan partai politik sebelum proses pendaftaran mereka pengajuan dulu Bu permohonan akun Silon kepada KPU. Jadi permohonan itu juga tidak ojok-ojok langsung minta langsung dapat seperti itu Bu ya. Ada beberapa juga persyaratan yang harus mereka lengkapi seperti itu. Ini banyak ya sebenarnya ya. Lumayan Ibu. Kalau kita ngomong teknis syaratnya apa sih banyak seperti itu dan harus sesuai. Siap. Jadi itu terkait dengan aplikasi sebagai alat bantu kita ya dalam proses pendaftaran pencalonan. Oke. Jadi setelah itu mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincangnya. Ini semakin hangat Bu. Jadi kita dengan penjelasan Ibu dan Pak Ketua tadi harapannya semua Tabanan mulai terbuka gitu. Wah ternyata gini, proses gitu, pencalonannya itu tidak segampang yang mereka pikirkan gitu ya. Maunya saya mau mendaftar sih. Kita tunggu ya Pak ya. Iya, waduh syaratnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu sebelum yang itu ya. Tadi kan teman semua Tabanan juga sudah tahu ya ada alat bantu, kemudian prosesnya seperti apa. Nah sekarang saya mau tanya nih, syaratnya sebenarnya untuk menjadi calon, tadi kan sudah ya, jadi syaratnya itu yang detailnya kan diumumkan dan sebenarnya mungkin ada semua Tabanan yang belum membaca kali ya, jadi secara umum syarat untuk menjadi bupati dan wakil bupati gitu. Dari partai politik dan gabungan tentunya Bu ya, karena persoalangan sudah lewat. Siap. Bapak atau Tiang? Ya, Tiang langsung siap. Ini nanti khusus Bu, pertanyaannya ketua dan Pak Ketua beda Bu. Pak Ketua agak beda pertanyaannya siap. Jadi persyaratan untuk menjadi bupati dan wakil bupati Tabanan tentunya juga hampir sama dengan persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur Ibu secara umum. Jadi ada dua, yaitu persyaratan pencalonan pertama, kemudian dari persyaratan calonnya sendiri. Jadi antara persyaratan kadang-kadang orang apa bedanya ya Bu persyaratan pencalonan dan calon? Perasaan kan sama-sama calon gitu nggih. Jadi ada bedanya. Jadi kalau dari persyaratan pencalonan dari partai politik itu harus melengkapi 5 persyaratan Ibu. Ini untuk pencalonan. Pertama adalah mereka harus mengisi formulir B pencalonan parpol KWK. Kemudian yang kedua mengisi formulir B persetujuan parpol KWK. Jadi seandainya partai politik pengusulnya dari beberapa partai politik, mungkin nanti kaitannya dengan nanti yang disampaikan Pak Ketua nih Bu yang hangat juga dengan keputusan. Itu disimpan dulu. Simpan dulu nanti yang ini dulu nih. Jadi nanti hotnya yang belakangan. Iya betul itu paling hot. Nanti ditinggal gitu sama teman. Biar ditunggu maksudnya. Jadi kedua itu persyaratannya mengisi formulir B persetujuan parpol KWK namanya Bu. Itu sudah tercantum di PKPU 8 tahun 2024. Kemudian juga menyampaikan salinan keputusan DPP tingkat pusat, kemudian menyampaikan juga salinan kepengurusan DPC tingkat kabupaten dan juga nanti menyampaikan rekomendasi yang didapat oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang pertama untuk syarat pencalonan. Nah, syarat pencalonan itu sendiri pada saat pendaftaran itu harus dibawa lengkap dan benar Ibu. Enggak boleh, berarti kurang nih besok. Oh, enggak bisa. Kalau yang pencalonan. Jadi nanti apabila pada saat pendaftaran mereka membawanya kurang nih 1, misalnya harusnya 5 dia cuma bawa 4. Itu nanti kita kembalikan, Bu. Berkasnya kita kembalikan, kemudian partai politik atau gabungan partai politik boleh mendaftar kembali, tetapi masih di masa pendaftaran. Kalau begitu lebih baik kan kita ada help desk ya. Jadi dikonsulkan dulu ya, sudah lengkap apa belum. Nanti pada saat pendaftaran baru sudah komplit semua ya, jadi aman semua. Aman, Jadi kami juga membuka helpdesk, layanan helpdesk sudah kami buka dari bulan Juli, Bu. Dari bulan Juli kemarin persorangan, jadi nyambung nih ke helpdesknya. Kita buka helpdesk dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 16. Tapi karena kita KPU melayani 24 jam, jadi setiap kapanpun itu kalau kita dibutuhkan untuk membantu, kita siap membantu. Nah, itu dia. Jadi biar semua Tabanan tahu ya. Ini kantor KPU Tabanan seperti rumah makan Padang, nggak ada pintunya ya. Jadi siapapun yang datang kita siap melayani. Terbuka gitu ya. semua, betul. Oke, namanya juga siap melayani. Siap gitu melayani, ya. Bu. Oke, baik. Jadi itu dulu secara umum ya. Jadi ada beberapa. Jadi bagaimana nanti kan kita kalau persorangan sudah tidak ada ya. Jadi kita fokus ke melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan apa-apa saja. Dan kalau misalnya belum ya mohon maaf nih, belum diterima ya pendaftarannya ya. Jadi diusahakan ya konsul dulu lah sebelum mendaftar ya. Jadi tanggal 27 sampai 29
Konsul ada helpdesk yang Ada kita helpdesk, siapkan betul. 24 jam ya Bu ya. Nasi Padang Bu. Ya ada jamnya dan pastinya Ada ya. jamnya, Jadi nggih. kita siap untuk memberikan informasi itu. Oke, ini kesempatannya Pak Ketua sudah tidak sabaran Bu, kita berikan kesempatan Siap, dulu ya. siap. Ini agak seru sih, pemerintah mungkin Semeton Tabanan juga sudah tahu lah riak-riaknya di mana di Jakarta dan sebagainya, peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya. Jadi mungkin ini dan sudah ada turunannya juga, kita sudah dikeluarkan PKPU 10 ya sekarang ya, PKPU 10 dari apa namanya perubahan dari PKPU 8 2024 terkait dengan pencalonan ini. Jadi mungkin sedikit informasi, mungkin penjelasan kepada Semeton Tabanan terkait dengan keputusan MK ini yang pastinya sudah clear sekarang apa yang harus dilakukan, langkah dari KPU seperti apa. Silakan Bapak Ketua. Baik, terima kasih Bu Ani. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Bu Yuni tadi tentang syarat pencalonan dan syarat calon itu juga sebenarnya kan ada kaitannya dengan putusan MK 60 dan 70 seperti itu. Nah mungkin ya masyarakat sebenarnya sudah mengikuti juga di media sosial seperti itu. Iya, seru sekali. Ya, bagaimana fenomena kemarin yang ada dipusatkan seperti itu pasca adanya putusan MK tersebut. Nah, tentunya sebelum tanggal 23 kemarin sebenarnya banyak pertanyaan juga dari kawan-kawan media dan masyarakat juga bagaimana sikap kita khususnya KPU Tabanan menyikapi adanya putusan MK tersebut. Nah, dalam hal itu kami belum berani juga menjawab karena tetap kami artinya bahwa kita adalah lembaga yang sifatnya hierarki, itu kami tetap menunggu arahan dari pimpinan seperti ini Nah akhirnya yang ditunggu-tunggu itu datang. Nah, per tanggal 23 sudah ada surat dinas yang di sana mengadopsi daripada apa yang diputuskan oleh MK yang nomor 60 sama yang 70, di mana putusan MK nomor 60 itu yang menyebutkan yang awalnya syarat calon itu sebagai ambang batas partai politik dan gabungan partai politik bisa mengusung calon itu syaratnya adalah memenuhi kuota kursi 20% di DPR atau perolehan suara 25% suara sah di pemilu terakhir kan seperti itu awalnya. Nah, setelah putusan MK nomor 60 itu turun dan diadopsi oleh pimpinan di KPRI, nah itu tentunya persyaratan calon menjadi ada perubahan. Nah itu menjadi bahwa kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang terdaftar di DPT ambang batasnya 250 sampai 500, nah itu minimal partai politik memperoleh suara pada pemilu terakhir sejumlah 8,5%. Ya karena ini kan DPT kita 372, jadi berada di ring 250.000 sampai 500.000 ya. Jadi batas ininya 8,5% gitu ya. Minimal partai politik atau gabungan partai politik itu mendapatkan perolehan suara sah 8,5%. Bisa mengajukan bakal calon. Berarti hitungannya di angka 27.000 ya. 27.223. Oke, 27 ribuan lah ya. Jadi yang 223. Jadi yang menjadi perubahan pada akhirnya yang awalnya di Tabanan kemungkinan terbanyaknya atau calon yang akan bertarung di Pilkada 2024 ini adalah 2 pasang calon dengan kalau yang sebelumnya Dengan adanya putusan MK nomor 60 ini maksimal yang pada nantinya kemungkinan bertarung itu menjadi 3 pasang calon dan pastinya ini sudah dicek ya sama tim teknis ya terkait dengan perolehan suara sah ya. Jadi yang pasti dari PDI Perjuangan berhak mengajukan 1 pasang calon, dari Gerindra juga berhak mengajukan 1 pasang calon dan juga dari Golkar. Jadi dengan jumlah yang tadi 27.000 itu ya hitung-hitungan dari jumlah suara sah pemilu 2024 kemarin, betul ya. Kemudian yang tadi artinya perbedaannya begitu ya dari yang sebelumnya dengan yang sekarang, kemudian yang 70 juga mungkin Bapak bisa sampaikan? Untuk putusan MK yang 70, nah itu adalah yang berubah adalah ketika kemarin sebelum ada putusan itu ambang batas umur calon yang bupati dan wakil bupati yaitu 25 dihitung sejak
pelantikan. Nah, dengan adanya putusan MK nomor 70 ini tetap batas usia calon bupati dan wakil bupati itu 25, cuman dihitung dari penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon gitu ya. Nah, ini kita mau nanya sekalian, Pak. Jadi kan tadi kan sudah kita bahas terkait dengan prosesnya, kemudian juga dan mungkin ditunggu-tunggu juga ya. Jadi informasi clearnya seperti apa dengan dikeluarkannya keputusan MK 60, 70 ya perubahannya, dan akhirnya kita ada maksimum ya dan 3 pasangan calon dari suara sah yang diperoleh kemarin. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kapan sebelum ditetapkannya pasangan calon ini, kan mereka udah mendaftar gitu ya. Kapan? Karena nih waktu sumur tadi disampaikan, mumpung ingat nih ya. Jadi kan pada saat penetapan daripada calon tersebut. Oke. Nah, dari tahapan yang kita punya itu penetapan pasangan calon dan pasangan calon bupati dan wakil bupati itu akan kita tetapkan pada tanggal 22 September tahun 2020. 22 September. Jadi pada saat itu kita sudah bisa tahu ya siapa calon-calon kita yang akan dipilih oleh Semeton Tabanan ya. Jadi bupati dan wakil bupati Tabanan, sama juga gubernur dan wakil gubernur ya. Jadi pada saat itu juga kita akan melihat seperti apa nanti. Tapi yang jelas nanti pada saat Pilkada Tabanan 2024 kita akan memilih 2 ya, yaitu memilih maksud 2 pemilihan ya di situ ya. Jadi pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian juga kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Ada 2 surat suara yang kita terima saat itu. 2 jenis pemilihan. Oke, baik. Jadi sangat ya ini sebagai informasi awal dulu ya buat semua teman-teman. Makanya kalau penasaran terus simak ya diskusi-diskusi kita. Kemudian juga pastinya informasi ini akan terus kami update ya di KPU Tabanan Update juga ya. Jadi ingat subscribe, like, dan share juga nih informasi. Sekalian bantu-bantu ya mensosialisasikan terkait dengan pilkada. Pastinya kedatangan Anda di TPS kami tunggu ya untuk membuktikan kecintaan Anda pada Tabanan, pastinya untuk memilih pemimpin yang terbaik pastinya ya. Oke, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Ketua pada kesempatan kali ini. Silakan. Ya, pesan kami selaku penyelenggara atau pelaksana Pilkada 2024 ini, yang pertama kepada ya para pimpinan partai politik tentunya, dan juga dengan kepada konstituennya, bagaimana kita menjaga Tabanan ini yang kita cintai ini, pada proses demokrasi ini tetap terjaga keamanan dan ketertibannya seperti itu. Mari kita berdemokrasi dengan baik. Bagaimanapun juga proses ini harus kita lalui adalah untuk memilih pemimpin yang terbaik di Tabanan. Dan untuk para pemilih, pesan kami jangan golput. Nanti datang pada tanggal Rabu tanggal 27 November 2024. Mari bersama-sama tentukan pilihan kita di TPS. Oke, wow. Jadi itu pesannya ya. Jadi buat partai politik, kemudian juga kepada pemilih pastinya ada pesan-pesan yang disampaikan ya. Mudah-mudahan artinya pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan aman dan lancar ya. Bu Yuni selaku ketua divisi pelaksana nih seperti apa mungkin harapannya? Siap. Jadi kalau tiang sudah disampaikan Pak Ketua juga, satu aja Bu, jangan lupa mencoblos nanti tanggal 27 November tahun 2024. Ayo kita datang ke TPS, gunakan hak suaranya supaya segala proses yang sudah kita lalui dari awal niki bisa semuanya kita rasakan Semeton Tabanan nanti di tanggal 27 November 2024. Siap. Jadi ini cita-cita kita bersama ya. Artinya untuk melahirkan pemimpin terbaik buat Tabanan gitu. Jadi semuanya ada di tangan Semeton Tabanan ya. Jadi jangan sampai tidak datang, jangan golput, dan juga tolak money politik. Ini tugas kita. Betul. Jadi artinya perjuangan kita masih panjang gitu. Tapi sebenarnya lagi dikit nih. Sebentar lagi loh Semeton Tabanan ini catat, kalau bisa di kalender itu dilingkerin aja. Jangan sampai kelewatan di tanggal 27 November, hari Rabu ya. Tahun 2024 kita akan memilih bupati dan wakil bupati Tabanan ya, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Oke, suksema pembagian niki Pak Ketua, kemudian juga Ibu Ketua divisi teknis penyelenggara ya. Sudah artinya berkunjung ke podcast kita. Mohon doanya juga biar podcast ini bisa menyebarkan informasi lebih luas lagi ya. Jadi fansnya banyak gitu Bu. Jadi karena tamu-tamunya istimewa gitu ya. Jangan lupa like, subscribe. Itu selalu akan kita sounding ya. Oke, baik, untuk mengakhiri kegiatan ini kita punya jargon seperti biasa. Itu jargon kita bersama ya. Kalau saya bilang Pilkada Tabanan 2024 kita jawab pasti nyoblos. Ajakan buat semua Semeton Tabanan. Oke, kita mulai ya. Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.